Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Broza dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan PPT, pilot plan pangan modul 1, di mana itu modul 1 perencanaan proyek pengembangan pangan produk. Yang pertama yaitu ada latar belakang, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada tujuan pustaka, dan yang keempat ada pembahasan. Latar belakang, pangan merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting. Pembangunan pangan dilakukan sebagai upaya pembangunan di lintas sektor yang berkaitan dalam mencukupi kebutuhan masyarakat secara merata, baik dalam jumlah maupun gizinya. Proyek kali ini adalah modernisasi makanan tradisional Indonesia. Salah satu perencanaan pengembangan proyek pangan yang akan dibuat yaitu keripik pangsit. Selanjutnya itu tujuan. Adapun tujuan dari perencanaan proyek pengembangan produk ini yang pertama yaitu agar mahasiswa mengetahui fungsi dan peranan manajemen perencanaan proyek. Yang kedua, mahasiswa mampu membuat perencanaan proyek pengembangan produk dan mengimplementasikannya dalam pengembangan produk yang direncanakan. Selanjutnya itu tujuan pustaka, di mana yang pertama terdiri dari perencanaan produk, yang kedua perancangan produk, tahap-tahap untuk membuat sebuah produk. Yang pertama itu market research, yang kedua brainstorming, yang ketiga menentukan tujuan dan batasan produk, yang keempat menggambar produk, yang kelima review produk, yang keenam membuat prototype, yang ketujuh dicoba, dan terakhir itu produksi massal. Selanjutnya pembahasan. Pada pengembangan produk dimulai dengan analisis kebutuhan pasar yang mendalam. Selama fase pengembangan konsep, berbagai ide inovatif dihasilkan melalui sesi brainstorming dan diskusi dengan tim. Proses pengembangan produk melibatkan beberapa tahap, mulai dari desain awal hingga pengujian prototipe. Pertama itu latar belakang, tujuan praktikum, tinjauan pustaka, dan pembahasan. Pertama itu latar belakang, proses pengembangan produk diawali dengan pengumpulan ide. Tahapan selanjutnya setelah ide didapatkan dalam menyeleksi ide yang telah didapat tersebut. Adapun tujuan penyelesaian ide adalah mendapatkan ide terbaik yang akan dikembangkan. Selanjutnya tujuan, yang pertama itu agar mahasiswa mengetahui tahapan dan cara pengumpulan ide dan penyeleksian ide dalam melakukan pengembangan produk. Yang kedua, agar mahasiswa mampu melakukan pengumpulan dan penyeleksian ide dalam mengembangkan produk. Selanjutnya tinjauan pustaka. Teorinya, pengembangan produk dan inovasi merupakan sebuah hal penting yang dibutuhkan oleh perusahaan. Perusahaan menjalankan bisnis pasti dengan adanya pesaing di luar perusahaan. Maka dari itu proses ini penting agar perusahaan mempunyai produk yang lebih berbeda dengan desain dan dimiliki keunggulan yang menonjol, sehingga membuat orang tertarik dengan produknya. Selanjutnya berikut hasil pengumpulan ide yang telah kami dapatkan dari kelompok 3. Yang pertama itu pangsit bayam balado, yang kedua onde-onde isi ayam suwir mercon, yang ketiga keripik patai, yang keempat onde-onde isi coklat, yang kelima salad ayam, keenam keripik sanjay maca, yang ketujuh mie ubi ungu, 8 keripik tempe coklat, 9 lape isi coklat, 10 kolak mangga, 11 teh talua pisang, dan yang ke-12 serabi durian. Selanjutnya analisis SWOT dapat 3 produk teratas. Yang pertama ada pangsit bayam balado, onde-onde isi coklat, dan onde-onde ayam suwir. Baiklah, saya Nadila Zara Elmanda dengan nomor BP 2212016 akan menjelaskan tentang idea screening atau penyaringan ide. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua tujuan, dan yang ketiga tinjauan pustaka, dan yang keempat pembahasan. Latar belakangnya, penyaringan ide merupakan tahapan yang bertujuan untuk mengevaluasi ide atau konsep dasar yang sudah dikumpulkan pada tahapan pembentukan ide. Tujuannya, praktikum ini bertujuan untuk menyaring ide yang sudah muncul dari hasil praktikum pertemuan sebelumnya atau pembentukan ide. Dan pembahasannya yang pertama, studi potensi pasar
pembuatan deskripsi produk dan dilakukan dengan membuat kuesioner dengan pernyataan seputar produk yang diinginkan konsumen. Hasil kuesioner diperoleh hasil berupa kerupuk pangsit bayam balado dengan rasa pedas dan gurih dan berat dari kerupuk pangsit bayam balado yaitu 100 gram dengan harga 8.000 per piecesnya. Dan yang ketiga, studi pemetaan pesaing. Konsep produk. Pada kali ini konsep produk itu terbagi dari 4 pembahasan, yaitu latar belakang, tujuan, tinjau pusaka, dan pembahasan. Yang pertama yaitu latar belakang. Desain konsep memungkinkan tim pengembang untuk mengeksplorasikan berbagai alternatif solusi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Menurut Ulrich dan Eppinger 2020 dalam buku Product Design and Development, tahap ini membantu menghasilkan spektrum konsep produk yang luas sebelum memilih konsep terbaik untuk dikembangkan lebih lanjut. Selanjutnya, adapun tujuannya yang telah diberikan untuk praktikum ini yaitu memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai konsep produk. Yang kedua, melatih kemampuan mahasiswa untuk merancang dan menguji produk yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu tinjau pusaka. Konsep produk merupakan elemen kunci dalam proses pengembangan produk yang telah mendapat perhatian signifikan dalam literatur. Berikut adalah tinjauan dari beberapa sumber. Yang pertama yaitu pada Eppinger dan Ulrich 2015 dalam edisi ke-6 buku Product Design and Development, menekankan bahwa konsep produk adalah deskripsi dari bentuk, fungsi, dan fitur suatu produk yang biasanya disertai dengan spesifikasi analisis kompetitor, justifikasi ekonomi, dan mereka menyoroti pentingnya konsep produk sebagai dasar untuk pengembangan lebih lanjut dan evaluasi kelayakan. Yang kedua, menurut Buiyan 2021 dalam artikel di Journal of Product Innovation Management mengeksplorasi peran konsep produk dalam era digital. Ia menekankan bahwa konsep produk harus fleksibel dan adaptif, mengingat siklus pengembangan produk yang semakin cepat dan preferensi konsumen yang terus berubah. Tinjau pusaka ini menunjukkan bahwa konsep produk yang telah berkembang menjadi konstruk yang lebih kompleks dan multidimensi dalam dekade terakhir. Fokusnya telah bergeser dari sekedar definisi teknis menjadi representasi holistik yang mencakup aspek pelanggan, pasar berkelanjutan, dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan cepat. Selanjutnya itu adalah pembahasan yang telah didapatkan dalam praktikum ini. Yang pertama yaitu nama produk yang kami beri yaitu spinach padeh, yang artinya kerupuk pangsit padeh. Nama produk ini kami kombinasikan dengan dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Sumatera Barat, agar memberikan kesan modern dan menarik perhatian para kalangan remaja. Yang kedua, kami mengkaji ulang konsep produk yang dibuat, apakah fitur produk sesuai dengan keinginan konsumen. Berdasarkan kuesioner yang telah diberikan, dapat disimpulkan bahwa yang telah dikaji itu yang pertama dari segi bentuk produknya, dari rasanya, dari level kepedasannya, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, berat produk perkemasan kami berikan yaitu sebesar 100 gram. Yang selanjutnya yaitu kemasan menggunakan ziplock tertutup. Lalu harga yang kami tetapkan yaitu sebesar Rp8.000.
Kami memberi harga Rp8.000 karena alasan agar harga tersebut terjangkau bagi kalangan mahasiswa dan ingin mencicipi produk kami tanpa rasa penyesalan. Pinjaman pustakanya yang pertama, pendekatan berpusat pada pengguna. Yang kedua, integrasi teknologi digital. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara produk didesain dan dikembangkan. Yang ketiga, desain untuk keberlanjutan. Keberlanjutan telah menjadi fokus utama dalam desain produk kontemporer. Yang keempat, desain untuk manufaktur dan perakitan. Yang kelima, inovasi terbuka dalam desain produk. Konsep inovasi terbuka telah mendapatkan momentum dalam desain produk. Mengeksplorasi bagaimana perusahaan dapat memanfaatkan ide dan teknologi eksternal untuk mempercepat inovasi produk. Desain untuk ekonomi sirkular. Moreno et al. Dalam penelitian mengusulkan kerangka kerja untuk desain produk yang mendukung ekonomi sirkular. Mereka menekankan pentingnya merancang produk untuk ketahanan, kemudahan perbaikan, dan daur ulang untuk mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi sumber daya. Yang ketujuh, penggunaan kecerdasan buatan dalam desain. Analisa ini menunjukkan bahwa desain produk kontemporer semakin kompleks dan multidisiplin, melibatkan pertimbangan teknologi, keberlanjutan, manufaktur, dan keterlibatan pengguna. Pendekatan holistik yang mengintegrasikan berbagai aspek ini menjadi semakin dalam, menciptakan produk yang sukses dan relevan di pasar global yang cepat berubah. Berikut diagram alir dari proses pembuatan spinach padeh. Yang pertama, ada daun bayam yang telah dihaluskan, kemudian disiapkan dalam satu wadah, dicampurkan semua bahan yaitu tepung terigu, telur, margarin, dan air. Lalu bumbu seperti roiko, garam, merica, bawang merah, dan bawang putih. Setelah tercampur dalam satu wadah, aduk bahan tersebut selama 20 menit sampai kalis. Giling adonan menggunakan rolling pin dan digiling lagi menggunakan apia sebanyak 3 kali penggilingan. Kemudian cetak adonan dengan membentuk persegi. Panaskan minyak 1 liter selama 3 menit dengan api besar, lalu masukkan adonan yang dicetak tadi hingga berwarna kuning kecoklatan dan tiriskan. Taburi kerupuk pangsit dengan bubuk balado dan bubuk cabai. Lalu produk siap dikemas. Selanjutnya, formulasi dan prototipe. Pembahasan yang pertama mengenai latar belakang, tujuan, tinjauan pustaka, dan pembahasan. Pengembangan produk. Pengembangan produk adalah aktivitas perusahaan untuk meningkatkan volume penjualan dengan menghasilkan produk yang orisinil, dimodifikasi atau baru. Kelayakan komersialisasi. Kelayakan komersialisasi adalah aspek penting dalam peluncuran produk baru, persaingan dan teknologi. Dalam konteks persaingan yang ketat dan perkembangan teknologi yang cepat, perusahaan harus menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Biaya dan keuntungan. Peluncuran produk baru memerlukan biaya besar termasuk biaya periklanan dan promosi penjualan. Faktor yang mendorong perusahaan untuk melakukan kegiatan pengembangan produk adalah kebutuhan untuk meningkatkan volume penjualan, mempertahankan daya saing, dan memperkirakan aspek pemasaran dan segmen pasar. Tujuan percobaan ini bertujuan untuk melatih kemampuan mahasiswa untuk menentukan formulasi produk, melakukan uji kelayakan mutu produk, melakukan reformulasi produk, hingga prototipe produk dihasilkan. Tinjauan pustaka. Pemahaman mengenai desain dan spesifikasi produk adalah kunci utama untuk tahap formulasi produk. Formulasi produk merupakan kegiatan produksi produk baru dalam skala kecil yang direncanakan dengan mendetail, baik tanpa dan atau menggunakan perubah, untuk memperoleh formulasi standar, dan menghasilkan produk sesuai standar mutu produk yang direncanakan pada tahapan desain dan spesifikasi produk.
Formulasi produk ini dapat diulang beberapa kali sehingga diperoleh prototipe produk. Yang kedua, prototipe produk adalah produk awal yang dibuat berdasarkan desain dan spesifikasi yang telah direncanakan. Prototipe akan digunakan sebagai standar dalam proses launching dan komersialisasi produk. Selanjutnya, pembahasan. Pada percobaan pembuatan prototipe spinach padeh, kali ini dilakukan pembuatan kerupuk pangsit dengan cara mencampurkan semua adonan yang telah ditetapkan sampai kalis. Setelah itu dicetak dan kemudian digoreng sampai matang. Setelah matang ditambahkan bubuk balado dan bubuk cabai, kemudian dikemas. Pada pembuatan prototipe ini, didapatkan kesimpulan dari 35 responden dengan mencobakan dua jenis spinach padeh yang berbeda, perbandingan gurih kerupuk dan rasa khas bayam dengan tambahan rasa pedas yang digunakan. Varian rasa 1 yaitu rasa bayam yang berlebihan, varian 2 yaitu rasa bayam yang pas dengan tambahan rasa pedas. Selanjutnya, komersialisasi produk. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang pelaksanaan komersialisasi produk adalah perluasan dari proses pengembangan produk yang telah dilakukan oleh perusahaan. Komersialisasi merupakan tahap akhir dalam proses pengembangan produk, di mana produk yang telah dikembangkan harus diperkenalkan ke pasar untuk dapat dijual dan memberikan keuntungan ekonomis bagi perusahaan. Berikut ada beberapa latar belakang pelaksanaan komersialisasi produk. Yang pertama, pengembangan produk. Pengembangan produk adalah aktivitas perusahaan untuk meningkatkan volume penjualan dengan menghasilkan produk yang orisinil, dimodifikasi atau baru. Produk yang dikembangkan harus memiliki nilai yang dapat memenuhi kebutuhan baru dan mempertahankan daya saing terhadap produk kompetitor. Yang kedua, kelayakan komersialisasi. Kelayakan komersialisasi adalah aspek penting dalam peluncuran produk baru. Perusahaan harus memastikan bahwa produk yang akan diluncurkan sesuai dengan selera konsumen dan dapat meningkatkan volume permintaan pasar. Ini melibatkan pengujian pasar dan analisis bisnis untuk menentukan apakah produk layak dikomersialisasikan. Yang ketiga, persaingan dan teknologi. Dalam konteks persaingan yang ketat dan perkembangan teknologi yang cepat, perusahaan harus menciptakan produk baru yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Produk yang inovatif dan sesuai dengan selera konsumen dapat meningkatkan volume penjualan dan mempertahankan daya saing perusahaan. Yang keempat, biaya dan keuntungan. Peluncuran produk baru memerlukan biaya yang besar, termasuk biaya periklanan dan promosi penjualan. Perusahaan harus membangun atau menyewa fasilitas pabrik dengan skala penuh dan mengeluarkan biaya besar untuk memperkenalkan produk ke pasar. Keputusan peluncuran produk harus didasarkan pada analisis bisnis yang mempertimbangkan biaya dan proyeksi penjualan. Yang kelima, tujuan dan faktor mendorong. Tujuan dari komersialisasi produk adalah untuk memenuhi kebutuhan baru dan mempertahankan daya saing. Faktor yang mendorong perusahaan untuk melakukan kegiatan pengembangan produk adalah kebutuhan untuk meningkatkan volume penjualan, mempertahankan daya saing, dan memperkirakan prospek pemasaran dan segmen pasar. Formulasi produk adalah proses mengembangkan konsep produk yang akan dijualkan ke pasar. Prototipe produk adalah bentuk fisik dari konsep perancangan produk yang akan dibuat. Selanjutnya, tujuan. Percobaan ini bertujuan untuk melatih kemampuan mahasiswa untuk menentukan formulasi produk, melakukan uji kelayakan mutu produk, melakukan formulasi produk, hingga prototipe produk dihasilkan. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Komersialisasi produk merupakan tahap akhir yang menentukan apakah proses pengembangan produk sudah berjalan dengan baik. Keberhasilan proses pengembangan produk akan dinilai dari apakah produk ini diterima dengan baik oleh konsumen, memiliki nilai jual yang tinggi, dan memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, proses pengembangan produk sudah berjalan dengan baik. Keberhasilan proses pengembangan produk akan dinilai dari apakah produk ini diterima dengan baik oleh konsumen, memiliki nilai jual yang tinggi, dan memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya, pembahasan. Laporan hasil penjualan, keuntungan yang diperoleh dari hasil review produk dan konsep pemasaran yang telah dilakukan. Jumlah produk yang diproduksi sebanyak 35 piece. Strategi pemasaran yaitu dengan memberikan testimoni terlebih dahulu, lalu konsumen tertarik untuk membeli melalui media sosial dan menawarkan secara langsung kepada teman. Didapatkan review terhadap produk berikut. Dari 30 produk yang terjual, terdapat 26 orang pembeli.
Review yang didapatkan yaitu pembeli pada hari ketiga dan seterusnya didapatkan masukan dari konsumen yaitu tekstur yang sudah berkurang renyahnya. Namun pada hari pertama hingga ketiga produksi tidak ada komplain dari konsumen. Semua merasa puas terhadap produk mulai dari rasa, tekstur, dan warna. Harga satu produknya itu Rp8.000, produk yang terjual 35 piece, jumlah yang didapatkan yaitu sebanyak Rp280.000. Yang digunakan untuk modal sebanyak Rp150.000. Laba bersih yang diterima yaitu Rp130.000. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.